lingkungan, keluarga bisa memahami penderita anxiety psikosomatis, penderita tersebut akan muncul yang namanya kebahagiaan. Ternyata ketika sakit di keluarga bisa diterima, dan itu bisa membangun mentalitas yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Selamat berbahagia, selamat beraktivitas, selamat mencapai apa yang teman-teman inginkan untuk kesehatan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali tentang yang namanya anxiety psikosomatis, ya. Mungkin anxiety bisa disebabkan memang dari pikiran atau memang disebabkan karena pengaruh trauma lambung, teman-teman, ya. Kalau saya dulu kena anxiety psikosomatis itu awalnya dari asam lambung. Karena asam lambung saya begitu tinggi, gangguan lambung saya begitu saya rasakan. Akhirnya awal sekali dominan dari lambung. Setelah itu karena ada trauma-trauma tentang sakit lambung, akhirnya menyebabkan kondisi kecemasan pada diri saya yang ditandai dengan gejala fisik yang saya rasakan. Makanya untuk sembuh dari anxiety psikosomatis, saya harus memahami tentang lambung saya. Setelah lambung saya pulih, saya harus memahami bagaimana cara menyembuhkan pola pikir saya. Hanya dua itu, teman-teman, ya. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupas tentang anxiety yang kadang-kadang kita tidak bisa menyadari atau kadang-kadang kita lupa untuk menyadari, teman-teman, ya. Anxiety psikosomatik atau anxiety yang identik kita terjemahkan sebagai kecemasan. Apa itu anxiety menurut Islam, teman-teman? Anxiety adalah gangguan atau gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan rasa takut yang berlebih. Hal tersebut membuat kita tidak bersemangat, membuat kita malas dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang bawaannya orang yang terkena anxiety itu seperti orang malas, tapi sebenarnya bukan malas, teman-temannya, tapi untuk melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas itu terkendala oleh yang namanya rasa cemas. Sehingga untuk melakukan satu hal itu tertunda karena kita ada rasa cemas, ada rasa panik, ada rasa takut dan sebagainya. Tentu rasa cemas ini jika berlangsung intens dan dalam jangka waktu yang lama, ya, akan menyebabkan kualitas hidup kita menjadi turun. Itu, teman-teman, ya. Makanya untuk sembuh dari anxiety psikosomatis, ya, teman-teman harus menyadari sumber dari anxiety-nya itu dari mana. Apakah dari lambung, ya, disebabkan kecemasan karena asam lambung atau gangguan lambung atau luka lambung, atau karena memang dominan di pikirannya. Teman-teman harus bisa membedakan itu, karena yang namanya anxiety psikosomatis itu bisa datang karena pikiran, tapi lambungnya normal. Ada yang karena lambungnya otomatis, jika terkena lambungnya juga akhirnya mengarah ke pikirannya, sehingga menyebabkan gejala fisik atau gejala sensasi yang ditimbulkan sekian macam rasanya. Saya terkena anxiety psikosomatis sudah beberapa tahun yang lalu. Yang saya rasakan sehingga saya memahami ternyata anxiety psikosomatis itu sudah ada gejala awal yang dulu pernah saya rasakan, teman-teman, ya. Bahkan ketika saya lihat agenda saya di foto itu, waktu saya ada gejala awal memang pernah diberi yang namanya obat untuk asam lambung, tapi itu saya anggap biasa dan itu saya biarkan
hingga setahun kemudian. Setelah itu baru sadar, oh ya ternyata memang gejala asam lambung saya itu sudah lama, tapi baru terasa ketika saat saya terkena asam lambung yang parah disertai dengan kecemasan yang berlebih. Itu saya baru sadar, teman-teman ya. Makanya kecemasan dalam kehidupan Islami atau dalam Al-Quran ini dipandang sebagai manifestasi dari rasa takut yang berlebihan menghadapi masa yang akan datang, menghadapi trauma-trauma yang dulu pernah kita rasakan, ya. Kesempitan jiwa, kesempitan pikiran, ya, selalu gelisah, selalu resah. Ini memang gejala awal yang dulu pernah saya rasakan, menumpuk hingga akhirnya pada satu ketika tubuh saya lemah, yang namanya asam lambung itu benar-benar kita rasakan, sehingga menjadikan badan kita itu drop. Setelah lambungnya kita drop, terjadi satu trauma tersendiri atas kondisi lambung kita, sehingga menimbulkan panik, kecemasan, rasa takut yang berlebihan, karena memang saraf yang ada pada lambung ini bisa merasakan semua rasa yang kita rasakan, sehingga diteruskan ke otak, sehingga kita menjadi merasakan apa yang namanya rasa takut berlebih, gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah pengalaman saya terkena anxiety psikosomatis yang dulu saya sempat tidak percaya apakah ini bisa sembuh, terus apakah ini nanti bisa cepat sembuh atau kapan sembuhnya. Dan itu saya eksplor tiap hari tentang sensasinya, tentang rasa sakitnya, tentang rasa takutnya. Saya eksplor tiap hari. Setelah lama-lama, hampir 6 bulan, 7 bulan, lama-lama juga capek untuk mengeksplor yang namanya rasa sakit. Hanya bisa bertahan dengan menjaga pola makan, bertahan dengan menjaga pola pikir, mengurangi rasa was-was, rasa resah, rasa kecewa, rasa gelisah, saya hilangkan semuanya. Karena setiap kali saya memikirkan sesuatu yang itu berhubungan dengan hati, rasa, emosi, kalau itu kita kedepankan yang namanya anxiety ini, kenapa keluar? Kenapa kok bisa keluar lagi seperti itu? Makanya dari perjalanan saya terkena anxiety psikosomatis, setidaknya ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya ini bisa menjadikan saya bisa bertahan untuk tidak kambuh lagi dari anxiety psikosomatis. Begitu teman-teman ya. Yang namanya mengeksplor aktivitas saya untuk beraktivitas ya, bukan mengeksplor hal-hal yang buruk atau kejadian yang kemarin, tapi menggali kemampuan diri, menggali mentalitas itu saya lakukan tiap hari dengan rasa percaya diri teman-teman. Memang yang namanya rasa trauma, rasa takut untuk melakukan aktivitas itu ada, tapi selalu saya gali. Ketika mau melakukan aktivitas keluar, baru mau melakukan saja kadang takut, saya paksakan untuk melakukan aktivitas, dan saya selalu ulang tiap hari, selalu saya coba tiap hari. Hasilnya kemampuan mentalitas kita teruji dan kita bisa merasakan yang namanya percaya diri itu timbul kembali teman-teman. Belajar pelan-pelan keluar, belajar ke mall, belajar ke aktivitas yang sebelumnya kita takut ya, pekerjaan, pasar ya, jalan-jalan agak jauh, bersepeda agak jauh. Saya ekspor, saya latih tiap hari, saya lakukan tiap hari, sehingga dari situ muncul yang namanya kemampuan, keinginan kita ini menjadi satu semangat. Oh ternyata ketika itu kita lakukan, yang namanya anxiety itu pelan-pelan hilang gitu teman-teman ya. Apakah gangguan kecemasan berlebih atau rasa panik atau rasa was-was ini berbahaya teman-teman ya? Ada yang mengatakan ya, berbahaya, ada yang tidak. Tapi memang yang namanya gangguan kecemasan berlebih atau was-was yang berlebih ini biasanya seseorang akan disertai dengan
gejala fisik seperti detak jantung meningkat, ya, jantung berdebar-debar, nyeri dada. Kalau memang ini kita biarkan, tentu saja juga akan mengganggu kesehatan kita, teman-teman ya. Intinya semua ketidaknormalan dari kerja organ kita kalau kita biarkan juga akan nantinya bermasalah ke resiko-resiko dengan penyakit lain tentunya, seperti mungkin karena detak jantungnya kadang begitu cepat, akhirnya kita terasa ngap, terasa dada nyeri, ya. Kalau itu kita biarkan juga tentunya akan bermasalah untuk kesehatan kita. Saya ingat betul teman-teman ketika saya waktu belum terkena anxiety, yang namanya tekanan darah itu normal ya. Tapi setelah terkena anxiety kadang yang namanya tekanan darah itu naik turun, naik turun, naik turun. Nah, dari situ memang karena adanya satu kecemasan yang saya rasakan. Gula darah juga demikian teman-teman ya. Ketika rasa was-was saya dulu timbul ya, rasa panik saya timbul, akhirnya saya untuk berjuang atau mengeluarkan energi untuk melawan kecemasan itu, sehingga yang namanya gula darah saya itu drop, bahkan bisa sampai 80-70 ya, badan terasa lemes, sempoyongan, kelingan. Itu adalah hal-hal yang saya rasakan. Jadi saya berkesimpulan memang yang namanya kecemasan, was-was ya, rasa takut berlebihan, ini mengeluarkan energi yang sangat tinggi ya, sehingga kita kadang kehabisan energi. Memang aneh juga teman-teman, kita tidak beraktivitas banyak hanya karena cemas, hanya karena panik, energi kita habis terkuras di situ. Dan itu pernah saya rasakan memang ya. Ketika keluar ngantri makanan ya, beli makanan ngantri gitu di warung atau di minimarket gitu, ketika antriannya lama, padahal kita tidak banyak melakukan aktivitas, karena adanya rasa cemas, rasa panik ya, tahu-tahu kayak haus ya, kayak lapar ya. Makanya saya selalu bersedia untuk minum yang saya tempatkan di botol. Ketika rasa was-was dan panik itu keluar, saya minum ya. Itu teman-teman ya. Jadi memang untuk gangguan kecemasan ini jika tidak ditangani atau tidak dinetralisir secepatnya, memang juga akan berpengaruh ke kondisi fisik kita teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah berbahaya atau tidak, semua yang namanya ketidaknormalan dari organ kita kalau dibiarkan juga akan menjadikan masalah ke penyakit yang lain. Lalu ada yang bertanya juga kepada saya, Bang, berapa lama anxiety ini akan hilang? Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Yang namanya anxiety psikosomatis ini, kalau kita bicara standar pengobatan gangguan cemas teman-teman ya, menurut dengan kondisional medis ya, yang namanya anxiety psikosomatis atau anxiety atau gangguan kecemasan panik ini termasuk dalam kategori gangguan cemas yang pengobatannya itu kisaran 12 bulan bahkan sampai 18 bulan gitu. Memang sangat lama teman-teman ya. Karena kalau untuk asam lambung memang pengobatannya dalam jangka 4 minggu ya, yang kalau kita menjaga pola makan ya, disertai dengan mengkonsumsi herbal tertentu yang bisa mempercepat kondisi lambung kita, insya Allah dalam 4 minggu kita bisa sembuh. Tapi yang namanya anxiety psikosomatis itu memiliki fase-fase sembuh itu tidak secepat dengan penyakit yang lain teman-teman ya. Karena yang namanya sembuh dari anxiety psikosomatis ini kita harus menyembuhkan yang namanya pola pikir kita, menyembuhkan gangguan mentalitas kita yang menurun. Nah, ini tergantung pada individu masing-masing ya, seberapa ingin kemauannya untuk sembuh, seberapa kuat cepat untuk membenahi mentalitasnya yang terganggu. Ada yang 6 minggu sudah sembuh, ada yang 1 tahun sudah sembuh, ada yang 2 tahun belum sembuh, ada yang sampai 3 tahun mungkin juga belum sembuh, bahkan 10 tahun juga belum sembuh. Karena apa? Karena memang
mereka tidak bisa memahami sumber dari anxiety itu sendiri, teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa menyadari sumber dari anxiety itu yang dominan dari pikiran, memang salah satu yang harus dilakukan untuk terapinya adalah dengan menyembuhkan pikirannya dulu, menyembuhkan hatinya dulu, ya, mengurangi emosi-emosinya dulu, meninggalkan trauma-trauma yang terdahulu untuk tidak mengingatnya. Memang dimulai dari situ. Kadang teman-teman susah mengingat trauma apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Makanya setiap ada pertanyaan kapan anxiety itu bisa sembuh, teman-teman harus mencari sumber dari permasalahan anxiety itu sendiri. Misalkan saya terkena anxiety gara-gara kecewa, saya terkena anxiety gara-gara saya sering marah, saya terkena anxiety gara-gara memendam satu permasalahannya. Nah, permasalahan itu apa saja? Teman-teman harus tulis ya. Saya kecewa karena A, saya kecewa karena B, saya kecewa karena si A, si B, si C, si D, dan sebagainya. Saya sakit hati dengan si A, si B, tulis semuanya. Ya, tulis semuanya. Saya marah dengan si A, si B, si C, si D. Ya, saya merasa dibohongi mulai dari si A, si B, si C, si D, ya, namanya setelah ditulis. Setelah ditulis dari kekecewaan itu, rasa marah itu, rasa itu, ya, teman-teman tahu ini yang menyebabkan sakit hati, ini yang menyebabkan resah saya, ini yang menyebabkan rasa emosi saya. Kalau sudah ketemu dari masalah itu, hapus, ya, ambil penghapus. Gimana caranya menghapus? Tidak mengingat, ya, tidak mengingat rasa sakitnya yang disebabkan karena orang tersebut, ya, melupakan semua tindakan-tindakan yang mengecewakan kita dari orang tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kadang gimana caranya untuk bisa melupakan itu, Bang? Ya sudah, lupakan. Caranya bagaimana melupakan seperti itu? Mungkin teman-teman harus bisa itu. Selama teman-teman tidak bisa melupakan rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa emosi, rasa amarah, rasa benci, ya, tidak akan sembuh yang namanya anxiety. Mungkin hari ini bisa sembuh, besok muncul lagi. Tapi kalau teman-teman sudah bisa mengikhlaskan satu permasalahan yang dulu pernah menjadikan satu trauma, ya, sakit hati, menjadikan satu kebencian, emosi, itu bisa dilupakan, insya Allah yang namanya anxiety psikosomatis itu bisa hilang. Saya, teman-teman, karena saya melakukan ini hampir 1 tahun lebih untuk belajar yang namanya ikhlas, belajar yang namanya melupakan sakit hati, belajar untuk menghindari rasa-rasa emosi dan benci walaupun kadang kondisi itu bermunculan. Memang tidak mudah, teman-teman, ya. Harus seperti itu. Nah, itu tadi, teman-teman, ya. Jadi yang namanya anxiety itu bisa hilang, bisa sembuh, itu tidak dalam kondisi 1 hari 2 hari. Mungkin kalau ada teman-teman yang mengatakan kapan sembuhnya, sakit kok nggak sembuh-sembuh, sakit kok terus-terus lebay, kayak gitu, biarkan. Memang semua itu perlu proses untuk kesembuhan dari seperti itu. Makanya dari apa yang saya alami, dari sakit awal anxiety sampai merasakan sembuhnya anxiety psikosomatis, itu saya berbagi untuk teman-teman semuanya yang nantinya bisa digunakan, dipraktekkan, dijalankan. Insya Allah kalau kita menjalankan kondisi-kondisi yang memicu terjadinya anxiety psikosomatis, kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang benar-benar, oh ternyata seperti ini sumbernya dari anxiety, yang dulu pernah saya lakukan, yang dulu pernah saya jalani tanpa saya sadari. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke, lalu apa yang dirasakan saat kita anxiety, teman-teman, ya? Banyak sekali. Gejala awal anxiety, ya, yang dirasakan oleh penderitanya, ini yang pertama adalah perasaan gugup hingga jantung berdegup kencang, ya. Kemudian tubuh dan pikiran sulit
untuk dikendalikan, ya. Apalagi menghadapi emosi, menghadapi objek yang membuat kita emosi, kadang sulit untuk dikendalikan karena kita sudah terbiasa sekian tahun gampang emosi, gampang benci, gampang marah, gampang kecewa, ya, sulit. Ketakutan dan kekhawatiran ini jika dibiarkan bisa membuat kita memiliki yang namanya serangan panik. Kita bisa mengalami serangan panik yang begitu mendadak yang sebelumnya pernah kita rasakan. Nah, panic attack atau serangan panik ini pernah saya rasakan ketika saya pergi bekerja di jalan karena adanya rasa benci, rasa amarah, rasa kecewa, pikiran bergumam terus, ya, pikiran selalu terngiang-ngiang, ya, berkecambuk dengan kondisi-kondisi jiwa, ya, resah, galau, gelisah. Akhirnya di jalan terjadi serangan panik yang mendadak, rasanya minta ampun teman-teman, ya. Badan gemetar, keringat dingin, pikiran tidak karuan, tidak bisa konsentrasi, setengah kesadaran, ya, rasanya minta ampun. Itulah yang namanya serangan panik, ya. Dada berdegup kencang, gemeteran, ya. Menarik nafas saja serasa tidak sampai, ya, ngap-ngap itu. Kalau saya mengingat itu teman-teman, kadang memang ya Allah, seperti ini ternyata anxiety psikosomatis. Makanya saya sarankan kepada teman-teman penderita anxiety psikosomatis dimanapun saja ketika berada, jaga yang namanya keseimbangan pikiran, jaga yang namanya keseimbangan emosi. Jangan dimanapun kita berada mudah panik dengan kondisional lingkungan yang kita tempati. Kalau kita merasa tidak nyaman pada lingkungan yang kita tempati, kita lalui, kita jalani, rasa panik itu biasanya akan muncul karena ketika kita berada pada satu tempat, pikiran kita kemana-mana, waduh, itu nanti awal mula yang terjadinya yang namanya serangan panik, gitu teman-teman. Banyak teman-teman yang merasakan dari serangan panik, ya, ketika dipaksakan keluar dengan ketidakpercayaan diri untuk pergi kemanapun, akhirnya di luar terjadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa mengalahkan yang namanya rasa gelisah itu, insya Allah yang namanya serangan panik gak akan terjadi Pak teman-teman. Belajar dengan minum air, ya, pelan. Kalau dirasa tubuh kita, dirasa keinginan kita itu menggebu-gebu atau terasa ada ledakan-ledakan kecil dalam kondisi tubuh kita saat berada di lingkungan tertentu, kita bantu dengan minum air putih, ya, biar semuanya cool down, ya, pikirannya cool down, hatinya cool down, badannya cool down, ya. Enak nanti teman-temannya. Saya menjalani yang namanya anxiety selama 1 tahun teman-teman, ya. Mau kemana-mana takut, ya, takut apa-apa, ya, sampai mengorbankan pekerjaan saya, ya, mengorbankan hubungan lingkungan sosial saya, ya. Tapi mau tidak mau ya itu yang harus saya lalui. Tapi sekarang alhamdulillah dengan menjaga pola makan, dengan menjaga pola pikiran, ya, emosi kita tinggalkan, keinginan yang terlalu muluk-muluk kita tinggalkan, lalu kita bisa menjalani kehidupan yang kita jalani itu lebih santai, gitu, ya. Alhamdulillah anxiety udah tidak datang kembali, ya. Ya memang kadang rasa was-was itu ada, tapi saya bagaimana caranya bisa mengalahkan rasa was-was dan rasa takut itu untuk diri saya. Karena yang namanya anxiety psikosomatis, saya dari awal sudah berpatokan bahwasanya penyakit itu bisa disembuhkan. Saya yakin itu, saya percaya itu. Dengan ikhtiar, dengan doa, dengan keinginan, dengan merubah pola gaya hidup saya, dengan pola pikir saya dan pola keseharian saya, insya Allah semuanya saya berpikir positif itu bisa sembuh. Dan akhirnya memang begitu, bisa sembuh teman-teman. Seperti itu. Lalu
Apa saja yang dirasakan seorang penderita anxiety dengan gejala-gejala yang mungkin dirasakan teman-teman. Gejala-gejala anxiety sebenarnya dari awal sudah terasa teman-teman ya. Sebelum kita terkena anxiety psikosomatis, ya, gejala-gejala itu adalah gejala umum. Gejala-gejala yang dirasakan ketika kita sehat itu gejala-gejala yang biasa, ya, seperti kecemasan ketika sulit dikontrol ya. Ketika dalam keadaan sehat itu mungkin tidak bermasalah ya. Cemas sedikit, sama cemas ya, terlalu dipikirkan ya, terlalu ditelaah dengan kondisi-kondisi seperti itu udah biasa, semacam kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Itu dalam keadaan sehat teman-teman ya. Dan itu sebenarnya sudah menumpuk dari bertahun-tahun yang terdahulu ya, seperti gelisah, rasa panik, melakukan pekerjaan kok kayaknya nggak pernah tuntas ya, berhadapan dengan orang kok selalu bermasalah ya. Memang kondisi seperti itu menumpuk yang kita bangun di memori kita. Lalu tanpa melakukan aktivitas ya, tanpa melakukan pekerjaan yang berat, yang namanya badan itu lelah sekali. Kok tidak melakukan pekerjaan aktivitas apa kok badan lelah ya. Lalu sulit tidur ya. Mengantuk, badan lelah tapi sulit tidur. Bahkan mengalami yang namanya insomnia, 3 hari 2 hari tidak bisa tidur. Nah, lalu ketika melakukan aktivitas tidak bisa berkonsentrasi ya, tidak bisa fokus ya, untuk membuat satu materi atau mengejar pekerjaan aja nggak pernah tuntas, kayak frustasi gitu teman-teman. Itu yang pernah dirasakan sebelum kita terkena serangan anxiety, yang itu kita bisa rasakan seperti kondisi yang wajar, tapi sebenarnya itu bermasalah teman-teman ya. Apalagi dari stres, dari tekanan pekerjaan ya, lupa makan, akhirnya lambung bermasalah. Ditambah stres juga akhirnya meningkatkan asam lambung dan lambung kita juga terganggu. Dan ini terjadi sekian waktu, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, mungkin hampir 1 tahun, 2 tahun kita tidak merasakan. Kita anggap itu hal yang biasa, padahal itu adalah gejala awal dari anxiety psikosomatis. Bahkan saya menemukan yang namanya di foto ya, di foto itu pernah ada waktu saya periksa ke dokter itu tahun sekian, itu ada lu, ternyata sakit yang dulu saya rasakan itu sudah menjadi dasar dari kondisi saya itu terserang anxiety psikosomatis gitu teman-teman ya. Lalu rasa sakit dan nyeri pada tubuh ya, badan tidak melakukan kegiatan apapun yang berat tapi rasanya tidur itu nyeri ya, otot terasa tegang, otot terasa kaku ya. Gejala awal dari anxiety psikosomatis itu seperti itu teman-teman ya. Ya, kadang terjadi kram di perut ya, kram di beberapa bagian tubuh ya, mual, sering mual ketika mau mandi, sering ya mungkuk-mungkuk ya seperti sini ya, badan terasa nyeri, mulut terasa kering, gak nyaman pokoknya. Gejala awal dari anxiety itu seperti itu. Tangan kaki kesemutan ya, berkeringat sebelah, keringat dingin yang kita lakukan tiap hari, keringat tanpa ada sebab aktivitas apa-apa lalu bisa keringatan ya. Banyak memikirkan, merenungkan, gelisah ya. Ngalamun bahasanya seperti itu. Itu adalah gejala awal anxiety psikosomatis, gejala awal dari kecemasan, di mana seseorang sudah tidak mengalami keseimbangan jiwa, tidak mengalami, sudah tidak bisa merasakan keseimbangan antara pikiran dan kondisi raga ini teman-teman. Dan kondisi ini sebenarnya kalau kita sadari dari awal dan kita diberitahu, oh itu kondisinya memang teman-teman harus istirahat, jadi dinormalkan kembali dengan kondisi-kondisi refreshing, dengan kondisi-kondisi healing dan sebagainya. Namun bagi orang yang tidak bisa menyadari anxiety, gejala anxiety lebih dari awal, tahu-taunya ya ambruk,
lockdown, collab, unfall, ya terjadi seperti itu, hingga akhirnya menjadi satu trauma sendiri yang penyembuhannya memerlukan waktu yang lama. Seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya untuk mengetahui apakah kita terkena anxiety atau memiliki gejala awal anxiety itu sebenarnya tidak mudah untuk bisa memahami itu, karena kesibukan, karena aktivitas, karena ketidaktahuan kita tentang informasi yang namanya anxiety, sehingga itu hanya dibiarkan begitu saja. Sebenarnya yang namanya anxiety psikosomatis itu bisa kita rasakan gejalanya sejak awal ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Mudah merasa lelah, gelisah terus-menerus, kesulitan berkonsentrasi, pikiran kosong ya, kadang blank ya, mudah marah-marah, mudah tersinggung, pekerjaan menumpuk, pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan seolah-olah sudah kita kerjakan tapi seperti tidak selesai. Kram otot yang saya sampaikan tadi, terganggunya asam lambung, kesehatan lambung terjadi masalah, kualitas hidup menurun ya, tidak ada selera makan. Banyak sekali sebenarnya kondisi itu temannya. Sulit berkonsentrasi, pandangan tidak fokus, pikiran tidak fokus, itu kita rasakan semuanya. Kesulitan mengendalikan perasaan dan kekhawatiran ya, mengalami gangguan tidur, termasuk kesulitan dalam melakukan aktivitas tidur dengan nyaman. Itu sebenarnya gejala awal. Karena gejala awal kita sepelekan, kita biarkan menumpuk ya, dengan bertahun-tahun akhirnya menjadi satu trauma. Kita terkena anxiety pada saat kondisi kita sedang benar-benar di bawah kesehatan normal. Dan ini bisa menyerang kepada siapa saja. Karena yang namanya anxiety psikosomatis itu bukan dari asam lambung saja. Ada orang penderita anxiety psikosomatis tapi lambungnya normal, itu juga ada. Jadi tidak selamanya anxiety psikosomatis itu dari asam lambung teman-teman. Tapi kalau dari asam lambung, orang terkena asam lambung atau gangguan lambung, biasanya juga karena stres pikiran. Awalnya dari situ. Makanya berdasarkan pengalaman yang saya alami, itulah yang namanya anxiety psikosomatis. Jika kita tidak memperhatikan, terlalu abai dengan kondisional kita sekarang ini, hanya bisa mengeluh pada rasa sensasi sakutnya ya. Pak, saya rasanya sempoyongan, ketergantungan obat, mata buram ya, perutnya nyeri, kembung pegah ya, headburn, nyeri dada dan sebagainya, badan gemetar, kesemutan, tidak bisa tidur, bermimpi buruk. Banyak sekali kalau kita hanya berbicara masalah sensasi anxiety psikosomatis teman-teman. Tapi yang terpenting, setiap gejala yang timbul kita harus bisa melatihnya dengan exposure, dengan melatih keberanian kita untuk menghadapi kondisi ketakutan yang kita rasakan itu dengan terapi menumbuhkan rasa mental keberanian seperti itu. Memang harus berhati teman-teman untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis itu. Anxiety psikosomatis itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya, tapi bisa sembuh dengan kemauan untuk membentengi rasa cemas kita itu dengan melakukan pemikiran positif, melakukan cara-cara positif untuk bisa membangun mentalitas yang kuat. Kalau enggak bisa teman-teman, enggak bisa. Jadi yang namanya anxiety psikosomatis itu memang bisa sembuh, tapi perlu cara, perlu terapi, perlu sugesti, perlu motivasi, perlu kemauan yang kuat untuk bisa hidup normal kembali dan melakukan aktivitasnya. Itu teman-teman. Jangan hanya mengandalkan beli ini untuk bisa sembuh, beli itu tidak sembuh. Selama beli ini, beli itu tidak membenahi mentalitasnya,
tidak merubah gaya hidupnya, tidak merubah pola pikirnya, tidak belajar baik tentang membenahi pola makannya, ya nggak jaminan. Seperti itu teman-teman. Apa yang terjadi ketika anxiety kita gampang? Ya. Saya dulu pernah merasakan, udah kelihatan sehat, bisa pergi kemana-mana, tahu-tahu di jalan kambuh. Itu seperti itu teman. Jadi ketika saat saya kambuh, yang saya lakukan adalah tarik nafas dalam-dalam agar tubuh merasakan rileks, ya, agar tubuh bisa nyaman kembali, aktivitas saraf di otak yang menyebabkan rasa cemas biar berkurang. Ya caranya dengan tarik nafas panjang ya selama 5 detik, tahan 3 detik ya, lepaskan perlahan-lahan. Lakukan berulang-ulang hingga kondisi kita nyaman. Dibantu dengan minum air ya, air hangat, air dingin ya. Cari tempat yang agak leluasa ya, sehingga menjadikan kondisi panik kita, cemas kita itu perlahan hilang. Karena apa? Ketika yang namanya panik datang, cemas itu datang di jalan ataupun dalam keadaan kondisi kita berada di keramaian, satu keinginan kita hanya untuk pulang seperti itu. Tapi tidak ada keinginan bagaimana caranya bisa merilekskan atau menenangkan diri pada kondisi tempat tersebut. Saya yakin teman-teman merasakan itu semuanya. Ketika panik di jalan, pikirannya itu cuma satu, ingin cepat sampai di rumah, tenang di rumah. Ya apa enggak? Paling-paling juga iya. Karena apa? Dulu ketika saya panik dimanapun juga, ketika sedang beraktivitas, keinginan utamanya cuma untuk pulang ke rumah, dan sampai rumah, cepet-cepet sampai rumah. Akhirnya saya rubah polanya. Ketika saya panik di jalan, saya harus menenangkan di situ, tarik nafas, ya, lalu tenangkan pikiran di situ. Ya, lama-lama hilang, kembali normal lagi. Beraktivitas di luar pun bisa berlanjut sampai selesai aktivitasnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa beralih dengan kondisi rileksnya, maunya cepat-cepat pulang sampai rumah, istirahat, nyaman di rumah, nanti ketika terjadi apa-apa ada di rumah, ada yang membantu. Seperti itu. Makanya mulai sekarang teman-teman harus mencoba menenangkan rasa panik ketika sedang di jalan, lakukan. Memang susah teman-teman. Bahkan dulu ketika saya panik di jalan pun tidak ada yang menolong, bingung juga gitu ya. Karena untuk berteriak minta tolong juga susah gitu ya. Dan tidak ada kepikiran untuk itu karena pikiran sudah blank semuanya. Tapi kalau kita di jalan bisa menenangkan dirinya sendiri, menenangkan diri kita sendiri, berlatih dari situ ya, insya Allah yang namanya serangan panik ketika nanti di jalan itu tidak akan muncul lagi. Karena kita sudah melatih mentalitas kita di jalan seperti apa ketika ada serangan panik tentunya. Seperti itu teman-teman, harus mencoba ya, harus bisa menenangkan diri kita ketika kita ada di jalan gitu. Lalu apakah anxiety bisa disembuhkan sendiri? Bisa. Anxiety bisa disembuhkan sendiri. Ya memang harus disembuhkan dengan diri sendiri. Karena apa? Berkaitan dengan pikiran kita, mentalitas kita, mindset kita. Selama kita bisa meraih, bisa menetralkan, bisa berdamai dengan pikiran dan hati kita, bisa sembuh. Apalagi ketika didampingi dengan mentor, didampingi dengan psikiater, didampingi dengan dokter, didampingi dengan orang-orang yang memahami anxiety psikosomatis, itu bisa cepat sembuh. Apalagi lingkungan keluarga bisa memahami penderita anxiety psikosomatis, penderita tersebut akan muncul yang namanya kebahagiaan. Ternyata ketika sakit di keluarga bisa diterima, dan itu bisa membangun mentalitas yang kuat.
Jadi keluarga, diri sendiri dan keluarga ini adalah lingkungan yang nyaman untuk penderita anxiety itu bisa sembuh. Karena ada teman-teman ya, keinginannya untuk sembuh itu tinggi, tapi dia tinggal pada lingkungan keluarga, lingkungan sosial yang buruk. Waduh, susah sekali teman-teman. Ya, mau sembuh kambuh lagi, mau sembuh kambuh lagi, karena hanya pikirannya dieksplor, dipermainkan dengan kondisi tempat tersebut. Tapi kalau dirinya sendiri mempunyai keinginan yang sembuh, keluarganya juga mendukung untuk sembuh, lingkungannya juga memungkinkan untuk bisa beradaptasi, kita membangun mentalitas, ya, ditambah dengan konsultasi dokter, psikiater, orang-orang yang bisa membangun sugesti yang kuat, anxiety cepat sembuh. Intinya yang namanya anxiety psikosomatis, penderitaan anxiety psikosomatis itu hanya membutuhkan semangat, membutuhkan sugesti, membutuhkan teman, membutuhkan pendamping dalam menjalani kondisinya terkena anxiety. Itu teman-teman. Jadi anxiety psikosomatis bisa sembuh. Beberapa cara untuk mengatasi anxiety. Ya, awalnya seperti sepele ya, sulit tidur, melekan, itu kita tinggalkan. Jadi cukupi waktu tidur kita, cukupi waktu istirahat kita. Mulai dari situ. Hidup atau tinggal pada lingkungan yang positif, orang-orang yang positif. Batasi konsumsi seperti kafein, ya, batasi itu masuk pada pola makanan, pola gaya hidup dan sebagainya. Kurangi stres, ya. Coba relaksasi dengan yoga, dengan refreshing, dengan healing, dengan piknik, ya, meditasi dan yoga atau sebagainya. Banyak cara. Konsultasi dengan orang yang pernah menderita anxiety psikosomatis sebagai mentor, menguat mentalitas, membangun motivasi, ya, seperti itu. Jadi saya gini, saya untuk teman-teman semua, ketika teman-teman ingin sembuh, ya, ada pendamping psikiater, ada pendamping mentor. Yang ditanyakan kalau bisa jangan sensasinya. Saya sakit begini seperti ini. Jangan. Kalau kita hanya menanyakan sensasi sakitnya seperti ini, rasanya begini, apakah Bapak pernah merasakan? Teman-teman akan terpaku pada kondisi itu nanti. Tapi ketika ada mentor, ketika ada orang anxiety psikosomatis ingin sembuh, ya, yang perlu ditanyakan adalah diskusi, bagaimana diskusi yang baik, bagaimana berperilaku yang baik. Di situ sebenarnya sudah cukup. Nanti di situ pelan-pelan akan membangun yang namanya kesehatan mentalis kita, membangun yang namanya image buruk pada otak dan pikiran kita, sehingga perilaku kita, kegiatan kita menjadi positif. Itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau yang kita eksplor hanya sensasi penyakitnya, akan terpaku pada hanya mengeksplor di sensasi, teman-teman. Karena yang namanya sensasi anxiety psikosomatis itu ratusan, ya, mulai dari sakit, badannya sakit semua, mata terkunang-kunang, kadang belum rasa takut yang dirasakan. Kalau hanya diekspor di situ, tidak bakalan sembuh, teman-teman. Kita akan terpaku di situ, ya. Tapi dengan berdiskusi, kita ngobrol, mencuci otak kita dengan hal-hal yang positif, kita akan menjadi terbangun mentalitas yang positif dan pikiran yang positif juga, gitu loh. Gitu. Melakukan aktivitas fisik, kegiatan, ya, olahraga kecil-kecil secara teratur tiap hari, itu juga akan bisa mengatasi rasa panik, rasa cemas yang kita rasakan. Mencoba bertukar pikiran, curhat dengan teman, ngobrol, diskusi dengan teman pada konteks bukan sensasinya, ya, tapi konteks pengalaman, bagaimana menghilangkan pengalaman buruk, ya, seperti itu. Refreshing, piknik dan sebagainya. Jadi yang namanya sembuh
dari anxiety psikosomatis itu bisa cepat ataupun bisa lama, tergantung keinginan orang-orang tersebut mau sembuh apa tidak. Kalau penderita anxiety psikosomatis masih mempunyai kekuatan keinginan, cita-cita, semangat untuk menjadi orang yang lebih baik, insya Allah itu merupakan satu modal utama untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis. Tapi kalau penderita anxiety psikosomatis yang susah menghilangkan mulutnya yang kotor, hatinya yang kotor, berburuk sangka, berperilaku buruk, ya, itu masih kita lakukan tiap hari, tidak sembuh teman-teman, tidak sembuh. Karena itu yang akan mengunci pikiran kita pada sumber-sumber yang negatif. Makanya untuk sembuh dari anxiety psikosomatis kita harus bisa move on dari rasa sakit, rasa dendam, rasa emosi, rasa yang tidak mengenakan semuanya pada diri kita. Insya Allah kalau kita bisa move on dari itu, yang namanya anxiety psikosomatis bisa sembuh. Kalau sudah sembuh, makan enak, aktivitas kemana saja enak, ya, tidur nyenyak, ya, tinggal dimanapun kita bisa merasakan satu yang nyaman, tidak ada was-was, ya, kita bisa lepas seperti itu teman-teman, ya. Panjang lebar ya teman-teman kalau kita bahas tentang anxiety psikosomatis. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, saya sampaikan sesuai dengan pengalaman pribadi saya sewaktu saya mengalami anxiety psikosomatis. Itu saja dari saya teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar, ya. Jangan lupa bantu subscribe saya, ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Apalagi ketika video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Bantu share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa menjadi satu inspirasi. Semoga bisa menjadi wasilah petuah yang baik untuk teman-teman bisa sembuh dari anxiety psikosomatis. Terima kasih untuk teman-temanku semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berbahagia. Semoga cepat sehat dan terhindar, terlepas dari anxiety psikosomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.